Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada. Bertemu kembali bersama Raihan Motor. Baik para sahabat otomotif dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya membuat video simulasi mekanisme pada mesin motor berikut dengan komponen-komponen serta susunannya. Adapun tujuan saya merangkum video ini untuk menambah wawasan kawan-kawan dan teruntuk khususnya yang sedang belajar di bangku SMK otomotif roda 2. Dengan video simulasi mengenai komponen pada isi dalam mesin ini, semoga membantu kawan-kawan dalam menambah wawasan serta menambah evaluasi pada komponen-komponen dalam mesin, terutama teruntuk bagian transmisi, bagian poros engkol atau penggerak tengah, bahkan bagian penggerak atas teruntuk bagian kompresi dan pembakaran pada ruang bakar. Namun sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa untuk mendukung agar berkembangnya channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, dan apabila terdapat pertanyaan terkait video ini silahkan dicantumkan pada kolom komentar. Oke, selamat menonton. Oke, baik. Pada materi pertama kita akan membahas mengenai gigi transmisi atau rasio. Sebagai saran, pemahaman pada komponen mesin itu diawali dulu dengan pemahaman mengenai transmisi serta mekanismenya. Itu sangat saya sarankan ya, supaya untuk pada komponen lainnya itu lebih mudah. Oke, kita akan lanjut. Nah, di sini pada gambar ini merupakan komponen namanya shift drum, di mana di sini terdapat jalur pemindah gigi sesuai dengan putaran pada poros transmisi. Nah, di sini terdapat 3 gigi yang terhubung dengan garpu transmisi. Pada rasio itu terdapat 2 buah as, yaitu sebagai input shaft dan kemudian output shaft. Input shaft merupakan putaran masuk dari mesin dan kemudian disalurkan ke output shaft menuju gear depan sebagai pemutar roda. Nah, perhatikan kawan-kawan, pada gigi yang saya berikan warna merah yang 3 itu merupakan gigi nanti yang terhubung ke garpu transmisi. Nah, saya akan membuat angka pada susunan gigi transmisi. Ini merupakan posisi pada setiap perpindahan gigi, mulai gigi 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini untuk sampai perpindahan 5 ya, atau 5 speed. Pada gigi yang saya berikan warna merah yang di tengah itu merupakan gigi yang terhubung dengan garpu transmisi seperti yang saya sebutkan tadi. Katakan saja gigi yang terhubung pada garpu transmisi merupakan gigi perintah atau gigi bebas, bisa berpindah gitu ya. Nah, coba kita lihat pada mekanisme perpindahan gigi. Cenderung pada gigi 1 itu merupakan gigi pada input shaft
itu lebih kecil giginya, dan kemudian pada output shaft itu lebih besar sehingga menghasilkan putaran kaku. Begitu juga seterusnya dari gigi 2, 3, 4, dan 5. Nah, pada panah ini gigi 4, hampir seimbang besarnya ya. Dan kemudian yang terakhir gigi 5 itu sangat-sangat hampir seimbang dari putaran mesin. Berapa kali putaran mesin, segitu juga yang dihasilkan oleh output shaft menuju ke gear depan. Jadi pada pemahaman penyusunan pada rasio itu sangat gampang ya kawan-kawan ya. Hanya saja perlu untuk diingat dan diulang. Oke, kita akan pindah ke bagian kanan. Di sini terdapat bintang atau belimbing shift drum. Sering orang bilang nyebut dengan belimbing ya, karena mirip dengan buah belimbing gitu. Ketika pada tuas menekan pada tonjolan tertinggi, itu merupakan netral dalam sementara waktu, sehingga tidak ada celah untuk gigi rasio itu saling berhentakan secara kasar gitu ya. Pada tonjolan yang sangat berbeda, itu merupakan netral sempurna. Nah, ini merupakan posisi netral yang sempurna, di mana ketiga gigi yang saya beri warna merah itu tidak menyentuh apapun sama sekali, tidak menyentuh gigi yang biru ya sama sekali. Itu merupakan posisi netral yang sempurna. Nah, ketika saya membuat gigi rasio pada gambar video ini yang sangat fleksibel, begini kira-kira perpindahannya kawan-kawan. Ketika putaran dari input shaft lebih kecil, akan menghasilkan putaran kaku pada output shaft. Begitu juga sebaliknya. Oke, kita lanjut. Ketika kita membahas transmisi atau rasio, itu tidak komplit atau tidak lengkap ya kalau kita tidak membahas bagian kopling juga. Bagaimana kira-kira kerja atau mekanisme dari si penghubung dan pemutus putaran yang dihasilkan dari mesin dalam waktu sementara melalui tuas. Itu bisa disebutkan dengan kopling ya. Nah, di sini terdapat rumah close atau rumah kopling, atau beberapa daerah lain sering juga menyebutkan dengan kata dapur close. Disebutkan dengan adanya kata dapur close bukan berarti di situ ada kompornya ya, atau barangkali ada wajan dan sebagainya. Nah, di sini yang disebut dengan rumah close atau dapur close, di mana unit ini merupakan bagian dari luar, atau dengan kata mudah lainnya, pada plat close dan kain close itu terdapat di dalamnya gitu. Ya, jadi beberapa daerah berbeda-beda. Ada yang menyebutkan ini rumah close, ada yang menyebutkan dapur close. Di sini rumah atau dapur close itu mendapatkan putaran dari poros engkol yang akan disalurkan ke input shaft. Nah, perhatikan ya kawan-kawan ya. Di sini pengamatan kita harus lebih serius. Friction disc itu merupakan kain close, dan steel plat itu merupakan plat close-nya gitu. Nah, di sini kain close atau kampas kopling itu akan ngikut berputar dengan rumah close yang dihasilkan dari putaran poros engkol. Namun pada plat close atau si lempengan plat besi tadi itu ikut berputar dengan berputarnya input shaft menuju ke output shaft. Jadi di situ terdapat pemisah nantinya. Di situ adalah ruangan sebagai pemisah dari poros engkol dan putaran input dan output shaft. Nah, ini untuk
pada susunan bagian rasio atau transmisi serta bagian kopling. Begini kira-kira kawan. Ini pada video ini saya rangkum sengaja tanpa crankcase sehingga mempermudah kita melihat secara transparan dari komponen pada bagian dalam mesin. Ya, ini memang sengaja saya susun dan saya rangkum untuk mempermudah kita, sehingga melihat langsung isi dalam mesin pada bagian transmisi, penghubung transmisi ke kopling, dari kopling menuju ke poros engkol gitu. Oke, next. Setelah kita memahami komponen pada kopling, selanjutnya kita akan melihat sistem kerja atau mekanismenya. Ketika tuas kopling ditarik, akan menimbulkan perenggangan pada rumah kopling dengan kampas kopling atau can close, sehingga terjadi netralnya sementara gitu ya. Nah, coba kita perdekat dulu sistem kerjanya. Ketika tuas kopling ditarik seperti yang saya sebutkan tadi, sehingga mendorong pada rumah kopling gitu ya, sehingga tidak ada pergesekan sama sekali, menimbulkan netral dalam waktu sementara. Oke, cukup sekian penjelasan saya yang sangat singkat ini. Apabila terdapat pertanyaan, silakan dicantumkan pada kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.